Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Karena itu ini dianggap penting sehingga ajaran Islam semakin dipelajari, semakin bertambah yakin. Maka banyak orang-orang di luar Islam sekarang yang justru yang menarik adalah masuk Islamnya tidak 1, 2, 3, bahkan tidak ratusan tetapi puluhan ribu. Ini pertanda bahwa ketika dipelajari adalah agama Islam ini adalah sangat layak menjadi kehidupan kita sendiri. Sehingga banyak yang berkesimpulan bahwa orang masuk Islam itu bukan karena ada perang, bukan karena ada tekanan, tetapi semua lazimnya adalah karena mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sehingga datanglah hidayah. Pada umumnya jawaban seperti itu. Tentu saja kita sangat bahagia ketika nilai-nilai Islam ini dapat berlaku pada zaman modern ini. Maka setiap sesuatu yang telah diterangkan sebagai prinsipnya kita langgar, maka akibatnya akan muncul. Karena tujuan daripada memelihara syariat ini, terutama dalam masalah jiwa ini, adalah supaya di tengah-tengah masyarakat benar-benar nyaman, tertib, sehingga tidak ada orang yang terganggu. Bahkan ada seorang doktor dari guru besar di University Harvard menyatakan, saya sangat meyakini agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Tidak ada sebuah ketentuan agama yang di dalamnya mengganggu, justru menertibkan. Bahkan yang lebih menarik, kata beliau, tidak ada sesuatu yang dianggap penting tidak diatur dalam agama. Tidak ada sesuatu yang membahayakan tidak dilarang dalam agama. Jadi inilah yang dikatakan oleh para sarjana. Ini ada beberapa sarjana yang menyatakan seperti ini, baik dari agama Yahudi, agama Nasrani dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, tentu saja hikmah daripada memelihara jiwa ini adalah sebuah kebutuhan nyata. Kebutuhan nyata di tengah-tengah masyarakat. Maka karenanya inti daripada memelihara jiwa ini adalah melindungi ketertiban nizamul ummah. Nizamul ummah artinya melindungi ketertiban umat, ketertiban masyarakat. Maka di dalam karangan kitab yang saya bawa ini, Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, yang dikarang oleh Imam Muhammad Tahir Ibnu Ashur, yang di sana diterangkan bahwa memelihara jiwa, memelihara kehormatan, huwa min akbaril maqasidis syar'iyyah, adalah sesuatu yang paling agung, yang paling besar dari tujuan syariat ini. Maka kita sudah dapat menyaksikan ketika datang Islam, bagaimana sebelum Islam harga nyawa tidak ada dan ketertiban masyarakat sangat mengganggu. Akan tetapi dengan ketabahan Rasulullah SAW, semua diperkenalkan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan akhirnya semuanya mereka memilih mengikuti Muhammad dengan sungguh-sungguh.
yang sehingga bukan saja di negara Arab tetapi berkembang untuk seluruh dunia. Karena itu tujuan daripada syariat kita ini adalah mengatur ketertiban masyarakat, bukan hanya ketertiban di antara orang-orang Islam, tetapi ketertiban di antara semua orang yang menghuni di dalam dunia ini. Karena itu tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan kita bersyukur sudah berada di dalam agama yang paling benar. Di samping yang paling penting lagi bahwa ada sesuatu yang kadang-kadang menjadi motivasi besar kepada kita, bahwa menjalankan agama bukan saja damai, aman di dunia, tertib dan sebagainya, bahkan yang lebih jauh lagi, diberi kebahagiaan yang abadi. Bukan saja ini sudah kiamat, dalam kubur saja orang itu sudah disebut sebagai pengantin. Jadi duduklah kamu sebagai pengantin, walaupun orang itu tidak ada lagi di sana. Artinya rohnya itu yang belum mati. Maka yang penting diingat bahwa manusia yang matinya tubuh, bukan orangnya. Orangnya, nyawanya belum mati. Nafas nafsun itu jiwanya, nyawanya belum mati. Maka karenanya seseorang muslim itu bahagia dari dunia, aman dan nyaman dalam hidup bermasyarakat, dan yang lebih penting juga memperoleh kebahagiaan yang belum pernah dipikirkan, yang belum pernah dibayangkan. Dan yang lebih aneh lagi, bukan aneh, rahmatnya luar biasa lagi, bahwa diberikannya tidak terbatas, khalidina fiha. Jadi selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti tidak ada batas. Bahkan pada masa Nabi Nuh ada orang yang umurnya ratusan tahun, 300 tahun dianggap masih muda. Maka ada yang 300 tahun meninggal, datang pada Nabi, kenapa saudara kami yang masih muda sudah meninggal? 300 tahun dianggap masih muda. Jadi jamaah yang berbahagia, dengan demikian satu di antara yang penting kita jaga, supaya hidup dalam bermasyarakat ini jangan mengganggu orang lain, apalagi menghabiskan nyawanya. Ini tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar artinya tidak dianggap selesai dengan setelah meninggal. Karena orang yang meninggal, orang yang mati karena sesuatu yang tidak wajar, maka akibatnya sangat besar, sama dengan membunuh manusia lainnya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahya'a faka'annama ahyal nasa jami'a. Al-Maidah 32. Orang yang membunuh sebuah jiwa bighairi nafsin, karena bukan sebab membunuh orang lain. Dia tidak pernah bunuh, tapi dia sudah mati dibunuh. Atau membuat kerusakan di bumi. Dia membuat kerusakan di bumi, berbuat kesalahan, membuat hal-hal yang merugikan masyarakat, yang merugikan umat, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia semuanya. Jadi hikmahnya nanti akan kita kaji. Kenapa membunuh seseorang itu sama dengan membunuh semuanya? Menghidupkan, menjaga seseorang, melindungi seseorang, maka seperti telah melindungi manusia seluruhnya.
Inilah yang disebut hikmatut tasyri'. Ada rahasia-rahasia dalam setiap larangan. Di antaranya adalah kalau orang telah membunuh, tidak mudah selesai setelah itu, tapi akibatnya akan berlanjut. Bahkan ada yang sampai berketurunan dan lain-lain. Belum lagi masalah dosa akibat daripada pembunuhan yang dilakukan. Karena itu di dalam kitab ini saya sudah melihat tadi, jadi baiklah saya ingat saja yang pernah saya baca tadi. Di antaranya disampaikan walaisa yuhfadhu nidamuha illa bisaddi salamatil harji wal fitani wal i'tidai. Ini dalam kitab rupanya sudah ada halamannya 232. Arati wal fitani wal i'tidai wa anna zalika la yakunu waqi'an mawqi'ahu illa idza tawallatuhu syari'atu wa nafadhathu hukumatu wa illa lam yazidin nasu bi dafa'i syarri illa syarran. Artinya bahwa tidak bermakna bahwa menjaga kemaslahatan, melindungi kemaslahatan manusia bukan hanya la laisa yuhfadhu nisabuha, maka bukan saja dengan menjaga jiwa seseorang itu, kecuali akan mendatangkan kepadanya berbagai saddis salamatil harji. Artinya akan menghambat kepada berbagai kemungkinan kesulitan. Jadi artinya dengan memelihara jiwa seseorang akan melahirkan kepada orang itu sesuatu yang melahirkan kesulitan, harat, kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Wal fitan, dan juga fitnah, wal i'tida, dan permusuhan. Artinya tujuan daripada syariat Islam ini bukan hanya dianggap besar karena diaturnya demikian rupa, tetapi pada hakikatnya tidak akan bisa masyarakatnya diatur kalau tidak dihambat hal-hal yang mempengaruhi manusia, terutama mengatasi kesulitan, mengatasi tantangan. Kita tidak bisa kita bayangkan bagaimana manusia yang dalam keadaan susah. Jadi dengan jaga jiwa, maka orang itu akan menghindari dari kesulitan dan kesusahan. Bahkan hadis Nabi juga telah disebutkan, khairul amali ilallahi ta'ala tudridul ju' wa tukshifu kurbah. Jadi sebaik-baik amal manusia di sisi Allah adalah untuk menghilangkan susah, menghilangkan lapar dan menghilangkan susah. Jadi dengan demikian tujuan memelihara jiwa adalah untuk tidak terjadi kesulitan, kesusahan kepada manusia. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dalam segala geraknya. Apalagi kalau nanti sudah dihukum atau orang itu sudah mati, bagaimana ahli warisnya yang menjaganya, anaknya yatim dan terus menerus. Dan akhirnya anak itu seperti tidak ada harapan, bermacam-macam. Akan tetapi dengan ada hukum seperti ini,
maka akan terhindarlah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ini ada hubungan dengan diat. Orang yang dibunuh itu kalau ahli warisnya memberi maaf akan diberi diat, ya, diganti rugi lah. Dan semuanya untuk menyenangkan daripada menghilangkan kesusahan daripada ahli waris yang ditinggalkan. Yang ketiga, dengan pengaruh keselamatan jiwa ini, kalau tidak dijaga akan melahirkan fitnah. Kenapa fitnah? Karena kehendak manusia macam-macam, kepentingannya beragam. Dan sering ketika kepentingan beradu, maka ujung-ujungnya adalah saling benci, saling bermusuhan. Bahkan tidak jarang terjadi kematian. Dan ini kita sudah melihat dalam tayangan TV bagaimana banyak orang, bukan saja sesama manusia umumnya, tetapi dalam satu keluarga membunuh orang tua, membunuh anak, dan bermacam-macam. Ini terjadi karena hukumnya itu tidak ditegakkan. Kemudian yang ketiga, kata ini adalah wal i'tida', hukum yang tidak jalan, apalagi yang menyangkut dengan jiwa, maka akan melahirkan permusuhan. Permusuhan antara saudara, antara kelompok, antara masyarakat. Bahkan tidak jarang ketika permusuhan terjadi, seperti kita melihat di daerah lain ada tawuran-tawuran. Yang tawuran hanya sedikit terjadi pada awalnya, tetapi karena tidak ada yang melindungi, akhirnya terjadi permusuhan yang lebih besar. Maka karenanya di dalam agama itu dilarang sekali sikap-sikap yang tidak berfaedah, sikap-sikap yang merugikan orang lain. Kalau kita memang tidak senang dirugikan, kenapa kita merugikan orang lain? Kalau orang lain tidak pernah mengganggu kita, kenapa kita mengganggu orang lain? Maka hal-hal seperti inilah dalam syariat itu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Asra'ul khairi sawaba silaturrahmi wa asra'ul syarri uqubatan al-mukhasamah. Sepaling cepat akibat memperoleh kebaikan adalah karena berkomunikasi, bersilaturahmi. Kita bersaudara, kita saling menghargai, saling menghormati, saling melindungi. Maka itulah yang paling cepat menghasilkan balasan. Balasan adalah balasan baik. Dan demikian sebaliknya, wa asyarul syarri uqubatan al-mukhasamah. Dan yang paling cepat melahirkan akibat resiko adalah karena bermusuhan. Tidak ada pernah permusuhan yang ujungnya sangat baik. Justru permusuhan itu bukan saja antara satu keluarga, antara masyarakat, bahkan bisa di antara satu negara. Maka inilah yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Meskipun Islam telah nampak berbagai kelebihan, keagungan yang dilihat sekarang ini di mana-mana masuk Islam, tapi tidak jarang juga kekejaman terjadi kepada orang Islam. Bahkan ada orang yang menyatakan, baru tadi disampaikan, kenapa orang Islam tidak ada harga diri lagi? Jadi semuanya adalah tergantung kepada kita sendiri. Jadi dengan demikian pada kesempatan ini barangkali kita dapat menyimpulkan awal dari pembahasan. Nanti akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Intinya dalam judul ini saya membawa kitab ini yang di sini sudah diterangkan, wa anna zalika la yakunu waqi'an mawqi'ahu illa iza tawa
Idza tawallatuhu syari'atu wa nafadzatuhu hukumatu. Dan tidak ada semuanya akan bisa jalan. Muwaqi'an, tidak ada kejadian yang kejadian itu bisa dihindari kecuali bila syariat Islam itu dijalankan dan hukum itu ditegakkan. Wa illa, dan kalau tidak, maka manusia dalam menolak kejahatan berbuat kejahatan baru. Maka disinilah jamaah yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan pemerintah kita ke depan, baik tingkat daerah dan tingkat nasional, kembalilah mengisi hidup ini yang bermanfaat, menghindari kesulitan-kesulitan masyarakat, serta menghindari permusuhan-permusuhan yang tidak ada arti. Karena sendiri kita melihat dewasa ini banyak sekali hal-hal yang di luar perkiraan kita. Bahkan pada awalnya biasa-biasa, tetapi pada umumnya dari semua daerah, dari semua tempat, umat Islam sekarang berpecah. Pecahnya bermacam-macam cara. Bahkan ini sudah dimulai dalam sejarah Islam dari sejak dahulu. Hanya saja ketika seorang yang telah berpegang teguh kepada ajaran agama, mereka diselamatkan. Ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah ke bumi. Itu dzurriyyat Nabi Adam dulu disuruh turun ke bumi, dan siapa saja sampai di bumi orang itu mengikuti petunjuk Allah, maka orang itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa gundah. Dengan demikian jamaah yang berbahaya dapat dipusilkan dengan ajaran syariat ini pada dasarnya adalah untuk mengantarkan kita dalam hidup yang lebih aman, yang lebih sejahtera, serta terhindar dari hal-hal yang merugikan kita semua. Hanya saja ada pesan Rasulullah SAW, ada 3 hal. Salah satu la taghurrannakum fi hatid dunya. Ada 3 hal yang manusia itu tidak pernah terkecoh, tidak pernah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah dalam apa saja yang kita lakukan ikhlasul amal. Marilah bekerja dengan ikhlas. Mana ikhlas di sini apa? Kepala rasul ikhlas, at-taqwa. Inti daripada ikhlas adalah takwa kepada Allah. Atau dalam istilah lain ada juga ibarat kepala takwa adalah ikhlas. Takwa itu dianggap ada kalau didasari kepada ikhlas. Membangun ikhlas inilah yang susah, lebih-lebih pada zaman yang serba tidak menentu. Dan yang kedua, yang kita tidak pernah bermasalah dalam hidup adalah al-hubbu wal bughdu lillah. Kita ada sikap senang dan kita ada sikap marah, sikap benci dan sebagainya. Maka senang dan benci itu harus didasarkan karena Allah. Jangan benci itu karena mengikuti hawa nafsu. Jangan berhenti itu karena kepentingan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita selamat adalah at-taqwa fi wal alan. Rumus hidup takwa inilah yang menyelamatkan kita daripada kehidupan ini. In tattaqullaha yaj'al lahum furqana. Bagi orang yang bertakwa selalu akan memperoleh jalan keluar, selalu akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada malam hari ini, kemarin kami adalah sedikit terganggu karena sakit batuk. Dan ini sengaja kami tidak
tidak ngomong secara besar, mungkin batu akan ulang kembali. Alhamdulillah udah mulai sehat. Mohon maaf kemarin tidak bisa diisi, dan mudah-mudahan kami sangat mengharapkan, marilah kita semua merajut kembali sesama kita dengan menjaga prinsip-prinsip Islam ini. Bahkan ada orang yang berpendapat, yang bertanya tentang bagaimana ke depan kita. Maka tidaklah salah kalau kami menjawabkan, kembalilah kepada syariat dengan ikhlas, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.